untuk materi hari ini, materi teknik penulisan naskah dakwah hari ini adalah tentang teknik meningkatkan kualitas tulisan dakwah. Ini baru bagian pertama. Nah, di sini kita akan melihat skema alur berpikir dalam menulis. Jadi ketika seseorang menulis itu memerlukan alur berpikir. Karena tulisan dakwah adalah tulisan yang sifatnya logis dan syarat akan argumen. Di sini kita lihat ada tulisan. Tulisan itu menjadi untuk menghasilkan sebuah tulisan ini, maka seseorang itu pasti akan melalui namanya yaitu alur berpikir. Itu yang mana pikiran seseorang atau ide itu ditangkap, kemudian menghasilkan respon yang menghasilkan kemudian objek pikiran dan juga menghasilkan kata-kata. Dari kata-kata itu akan dirangkaikan menjadi sebuah kalimat dan menjadi sebuah bahasan. Itulah kemudian menghasilkan sebuah tulisan. Menguasai kata. Kata di sini adalah satuan terkecil yang merupakan simbol dari gagasan pikiran. Ia merupakan satuan yang terdiri atas huruf-huruf untuk menyimpulkan maksud tertentu. Jadi kata itu juga merupakan simbol. Banyak kata yang digunakan dalam menulis sebagai unsur dan penyusunan kalimat dan paragraf. Permasalahannya, jumlah paragraf lebih sedikit dari kalimat. Kalimat lebih sedikit dari kata. Kata lebih sedikit dari ide. Sementara ide juga lebih sedikit dari kesan. Dan kesan itu lebih sedikit dari objek yang dipikirkan. Sehingga maksud dari hal ini adalah upaya untuk memahami pernyataan tersebut dapat dilakukan dengan membatasi dan memahami kalimat-kalimat yang menyusun pernyataan. Sehingga kata yang digunakan itu adalah kata yang betul-betul yang mudah dipahami atau yang dipahami oleh si penulis maksudnya dan juga mudah dipahami oleh si pembaca. Makanya penting penguasaan kata dalam sebuah tulisan naskah dakwah. Selanjutnya, memahami makna dan batasan kalimat. Upaya memahami kata-kata dan membatasi pengertiannya terhadap objek yang dipikirkan, diasumsikan bahwa pikiran akan memiliki kemampuan untuk memasangkan secara tepat antara objek yang dipikirkan dengan simbol yang digunakan. Simbol adalah kata-kata yang juga dipilih secara selektif. Nah, seperti halnya tadi menguasai kata. Jika seorang penulis sudah mampu menguasai kata, perbandaran katanya bagus, maka memahami makna dan batasan kata pun akan sesuai. Jadi, di sini dalam sebuah tulisan, misalnya ada kata-kata yang sifatnya analogi. Nah, kata-kata yang sifatnya analogi itu jika mereka paham maknanya, simbol dari kata tersebut atau yang menjadi sebuah kalimat tersebut, maka pesan yang disampaikan pun akan sesuai. Misalnya di sini kata corona atau COVID-19 tanpa dijabarkan bahwa COVID-19 itu adalah corona, jika simbol atau kata tersebut paham, seorang penulis paham, berarti tidak perlu lagi dijabarkan, maupun seorang audiens atau pembaca itu paham. Nah, cukup dengan mengatakan bahwa COVID-19, tidak perlu lagi menjabarkan bahwa ini adalah sebuah virus yang berasal mula dari Wuhan dan sebagainya. Maka pasti sudah tahu batasan katanya dan memahami maknanya tanpa perlu dijabarkan lebih jauh lagi. Jadi itu adalah merupakan salah satu contoh simbol sebagai kata itu untuk memahami makna dan batasan kata. Selanjutnya, manfaat makna dan batasan kata. Di sini, manfaat makna dan batasan kata itu
penguasaan terhadap makna dan batasan kata dapat memberikan manfaat dalam. Yang pertama yaitu pertanggungjawaban setiap hal, setiap kata atau kalimat yang diungkapkan. Nah, seorang penulis dalam sebuah tulisannya tentunya dari simbol-simbol atau penggunaan kata tersebut dia harus mempertanggungjawabkan setiap kata atau kalimat yang akan diungkapkannya. Misalnya nanti di kemudian hari kata atau kalimat yang dia tulis tersebut atau tulisan tersebut menimbulkan kontroversi. Nah, berarti dia harus bertanggung jawab sebagai seorang penulis yang menuliskan hal tersebut, harus bertanggung jawab atas kata-katanya. Atau misalnya di dalam sebuah tulisan itu ada terdapat unsur plagiarisme karena dia mengungkapkan sebuah kata atau kalimat, mengutip sebuah kata atau kalimat dari tulisan orang lain tanpa ada pengutipan yang jelas bahwa tulisan atau kata tersebut diambil dari apa, diambil dari mana. Nah, tentunya berarti dia harus mempertanggungjawabkannya. Makanya dalam menulis sebuah tulisan harus benar-benar diperhatikan bagaimana teknis aturan dalam penulisan sebuah naskah dakwah tersebut. Seperti halnya seseorang dalam menulis sebuah karya ilmiah, jadi harus benar-benar dipertanggungjawabkan setiap kata atau kalimat. Kalau misalnya tidak ada pengutipan dalam bentuk body note, footnote, dan sebagainya, itu pure tulisan yang hasil buah pikiran dari kalimat dari seorang penulis, itu pun harus dipertanggungjawabkan. Karena hampir banyak sekali makna penggunaan kata atau kalimat yang sudah mungkin saja sudah dikutip orang lain atau sudah ditulis oleh orang lain. Jadi hati-hati dalam penggunaan kata atau kalimat tersebut. Kemudian yang kedua, mengetahui dan memahami esensi dan bentuk dari sesuatu kata. Jadi kita harus tahu betul menempatkan kata ini. Misalnya saja penggunaan kata baik dan bijaksana atau penggunaan kata wanita dan perempuan. Harus kita paham betul bagaimana esensi dan bentuk dari suatu kata tersebut mempengaruhi kalimat-kalimat yang lain atau kata-kata yang lain. Jadi harus memahami dalam penggunaan penempatan kata yang sesuai. Yang ketiga, memberikan keseragaman pemahaman antara pembaca dan penulis. Ingat bahwa ketika kita menulis atau misalnya menulis suatu tulisan yang akan diterbitkan di koran, majalah, atau misalnya di sosial media, ingat, bukan hanya tulisan itu hanya untuk kita, tetapi tulisan itu nantinya pasti akan dibaca oleh orang lain yang tentunya memiliki pemikiran yang berbeda, memiliki karakter yang berbeda dari kita. Jadi kita harus lihat tulisan kita itu segmennya untuk siapa, tulisan kita ini untuk pembaca seperti apa. Jadi harus memberikan keseragaman pemahaman. Jangan sampai tulisan kita ini bertentangan dengan pembaca yang akan kita tujuan dari pembaca tersebut. Kemudian yang keempat, menambah ketepatan logis dalam penggunaan kata-kata. Menambah ketepatan logis dalam penggunaan kata-kata di sini maksudnya ialah bahwa bagaimana kita menggunakan kata-kata yang menimbulkan pemikiran logis. Misalnya, dalam tulisan dakwah ketika kita mengajak seseorang bagaimana cara bersih atau tohara. Nah, tentunya kita harus memunculkan kata-kata yang sifatnya logis. Logis seperti apa? Misalnya ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang bagaimana cara tohara, bagaimana cara sholat dan sebagainya, cara bersuci dan sebagainya. Nah, sehingga kata-kata itu bersifatnya logis karena ada pembuktian lewat argumentasi yang kuat, lewat dalil. Kemudian yang kelima, memperkokoh setiap dasar konsep argumen yang dikemukakan. Yang kelima ini, memperkokoh setiap dasar konsep argumen yang dikemukakan ialah maksudnya bagaimana kita memperkokohnya dengan tulisan kita itu dengan bisa saja ada teori yang sudah dibuktikan khasiatnya. Misalnya, ada teori yang dikemukakan oleh salah satu peneliti di Universitas Gadjah Mada, yaitu bagaimana beliau meneliti bagaimana khasiat dari
kedahsyatan dari air putih itu, bagaimana air yang dilafazkan atau dilafatkan dengan basmalah dengan air yang tidak gitu. Itu partikel-partikel yang ada terdapat dalam air tersebut tentunya berbeda juga setelah hal tersebut. Nah, itu seperti apa pembuktiannya? Nah, dengan cara melakukan penelitian. Begitu juga dengan tulisan. Untuk memperkokoh pernyataan kalian, memperkokoh tulisan kalian, maka dalam tulisan tersebut ada juga dikemukakan argumentasi-argumentasi pendukung. Bisa berupa teori, dalil, hadis, dan sebagainya. Sehingga tulisan tersebut benar-benar kokoh secara logis, secara teorinya, secara isinya, semuanya dapat dibuktikan. Itulah baru yang dinamakan dengan tulisan dakwah. Sehingga tulisan dakwah ini tidak ada perbedaannya sebenarnya dengan tulisan-tulisan karya ilmiah pada umumnya. Karena sama-sama harus melalui pembuktian maupun sebenarnya melalui riset-riset dan sebagainya. Oke, untuk bagian pertama ini cukup sekian sampai di sini. Kita akan lanjutkan dengan bagian kedua pada pekan depan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.